Dan datang setelah maut itu berhak dengan pasti, dengan pasti akan datang. Dan dalam terakhir, dan itulah dari kalian semua yang lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan ini, baik ini, kita semuanya hidup pasti akan merasakan sebuah kematian. Nah, sebelum kematian itu ada namanya yang seperti maut, atau apabila namanya azab. Azab itu ya seperti maut itu. Dari situlah kita juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kali kita sholat kita adalah kemudahan di dalam sakratul maut. Kita kemudahan. Nah, dengan sebaik-baik ini begini saya sampaikan ya, karena seperti kita semua pasti yang hidup dalam kematian. Saya kebetulan mengkaji tentang masalah kita dapat berkabar. Kabar itu karena ada Syekh Rahman bin Ahmad Al-Qadhi. Dalam kitab ini seluruhnya bercerita tentang masalah-masalah kematian, baik di dalam maut maupun setelah di dalam kubur dan setelah di dalam kubur dan nanti akan baru kembali. Ya, kita semua akan kemana semua? Bahas begini dalam beberapa status baru. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dari kitab itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenapa sebenarnya beriman? Karena kita semua beriman. Kalau orang tidak beriman, ya, tidak beriman kepada Allah, kalau sakit datang itu, ya pasti luar biasa. Dahsyatnya, sakitnya. Karena kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian sakit maut sudah diambil oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjalani jannah. Sehingga ketika beliau sakit maut, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya Allah, ummati itu yang dikatakan umatku. Karena sakitnya sakit maut itu, sehingga Rasulullah berubah kepada para umatnya
diringankan. Sebaiknya sudah diambil oleh Rasulullah SAW. Timbangkan seluruh sakit serta penyakit kepada saya. Jangan sampai nanti umatku merasakan apa yang saya rasakan. Itu saya Rasulullah SAW kepada kita bagi. Nah, kalau ada orang-orang yang lebih kuat beriman kepada Allah, dia itu sangat mati muda, itu hanyalah sebagai balasan dari kebaikan di dunia saja. Ya, kebaikan di dunia sudah harus dibalas dengan mudahnya mereka menghadapi sakaratul maut. Kesananya sudah lepas semua. Yang ada adalah sisa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang tahu betul. Kalau tahu juga, saudara sudah saya baru sudah ada, nggak sakit apa. Padahal mereka orang tidak beri mana? Tapi kenapa dia orang mati gampang? Bapak Ibu yang saya juga ya sendiri di stasiun malam ini tidak suka. Maka dalam kita dapat ini salah satunya kita akan menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki mencabut dosa seorang hamba, maka datanglah malaikat maut dari arah mulutnya untuk mencabut roh darinya. Lalu dari mulut orang yang beriman itu keluar zikir yang biasa diucapkan ketika hidupnya. Dari mulutnya lalu mengatakan kepada malaikat yang masuk, dia dari jalan begini, dari arah ini. Telah lama sekali lisan hamba ini digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai setelah sana benci, berbeda kita langsung pergi, langsung kabur. Bahkan saya katakan setelah sholat langsung pergi. Mata saya datang. Bahkan yang sembilan adalah melangkah orang-orang yang berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu dalam kitabnya saya sampaikan juga itu dibaca bahwasanya dalam hadis diterangkan di sana kita itu bahwa beliau melarang, Rasulullah melarang bahwa orang-orang sholat lalu dia melanggar kepala-kepala orang-orang yang tidak sholat. Maksudnya dia mana? Jadi sedangkan sana bahwa ketika kita sholat berjamaah bareng-bareng seharusnya bubarnya harus jangan sampai kita sholat kita barisan di depan sendiri lalu melanggar yang mengikuti nas boleh dalam hadis itu bahwa mereka melanggar kepala-kepala orang-orang yang tidak sholat. Melanggar kepala jadi tidak apa-apa takut termasuk melanggar kepala yang dimaksud adalah seperti kepala itu jadi setelah berhenti dengan melanggar orang yang sudah berhenti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada menghadapi
Lalu setelah dari mulut dari tangan, kemudian malaikat setelah ditolak dari tangan tadi datanglah kepada kaki. Malaikat datang ke arah kaki, lalu kaki ini mengatakan tiada jalan bertemu dari arahku. Sesungguhnya hamba ini menggunakan kaki ini untuk berjalan menuju salah satu menengok orang yang sakit, datang ke masjid ini, datang untuk belajar. Jadi ketika kita melakukan proses ini, semua nanti akan menjadi saksi kita, kebaikan kita ya kepada Allah, bahkan kepada mereka. Ya, nggak ada jalan lagi kalau mengambil huruf dari kaki ini, ya, karena kaki ini semuanya digunakan untuk jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan kepada Allah, bukan jalan ke maksiat. Maksiat itu gampang, langsung aja jalan ini. Lalu malaikat maut pun datang ke arah ini. Lalu dia menjawab, tiada jalan bagimu dari arahku. Sesungguhnya hamba ini menggunakan telinganya untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar Al-Quran, mendengar azan, dan mendengar zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat maut datang ke arah kedua mata kita. Lalu kedua mata kita itu mengatakan, tiada jalan bagimu dari arahku pula. Sesungguhnya hamba ini menggunakan kaki, menggunakan kedua mata untuk menembus Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk melihat para wajah ulama, untuk melihat wajah kedua orang tuanya, dan untuk melihat wajah orang-orang yang soleh. Tapi sebelum dia orang-orang yang soleh. Ya, dari kedua mata ini untuk selalu berkebaikan. Enggak bisa juga ada jalan ini. Mana tidak bisa. Dengan syarat seluruh anggota dia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa menjadi saksi ataupun bisa menolak kematian kita dari arah jalan itu. Terus maka malaikat ini menghadapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Tuhanku, sesungguhnya hamba-Mu mengatakan ini dan ini. Allah yang Maha pun menjawab, wahai malaikat, gantungkanlah tulislah namaku pada telapak dan perlihatkanlah kepada ruh hamba-Ku sehingga ia menangkapnya. Lalu malaikat pun keluar dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menulis nama Allah pada telapak tangannya, dan dia itu memperlihatkannya kepada ruh hamba itu, lalu ruh hamba itu menerimanya. Lalu keluarlah karena nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hilanglah darinya pahitnya waktu syarat maut, terlepas dari hidupnya. Jadi apa? Dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami mulai tuliskan nama Allah, Bismillah, dengan nama Allah diberikan kepada hamba Allah tadi yang beriman kepada Allah, yang terjadi itu bahwa memang begitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kematian itu, maka rasa sakit kita itu berkurang semakin kita saling ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah kalau disebutkan asma Allah ini seharusnya, saya gara-gara maaf ya, bukan masuk ya, gara-gara membaca ini dengan asma Allah ini, saya sengaja itu bisa berpikir sekali ini Bismillah ini masalah. Karena dalam hadis yang lain kita sudah baca saat itu bahwasanya neraka itu akan tunduk dengan panas yang ada dalam terkait sendiri dengan asma Allah, dengan asma Allah akan tunduk. Ya, maka dalam kita dengan asma Allah, maka yang ada berlari. Tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'in fil ardi wa fis samai wa wasfihim. Dengan nama Allah yang ada di dalamnya, dengan berbagai nama Allah yang ada di dalamnya, la yadurru
mereka tidak akan mampu memberikan madarat syai'un, sesuatu fil ardi wa samai, di bumi maupun di langit. Nah, kalau kita sama dulu disuruh baca dengan asma Allah, dengan nama apa? Bismillah. Bisa sekali. Apalagi orang-orang yang di dalam hatinya sudah terdapat stempel setelah la ilaha illallah, ya, kalimat la ilaha illallah dalam bahasa berbanyak kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat la ilaha illallah. Kita tahu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang badui pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nu'aim dari Anas bin Malik, dia mengatakan, ya Rasul, apa kunci surga? Kunci surga itu adalah karena la ilaha illallah. Maka kalau kita dalam menulis mengucapkan miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah, la kuncinya surga la ilaha illallah, kuncinya surga la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gimana cara masuk surga? Masuk surga masuk aja. Tinggal masuk aja. Kok begini sekarang? Terus, iya. Bersaksi bagi yang selain Allah, maka semuanya pasti akan masuk surga. Pasti masuk. Kalau nggak kunci, tinggal masuk saja. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Teruskan ilmu saya sempat menyampaikan saja. Dalam hadis Imam Bukhari ya, waktu bisa sampai beda tema tapi sebenarnya ini bahwasanya kita orang itu ukuran sukses kita ternyata tidak hanya sukses kita dunia ini. Orang yang sukses berarti merasa sampai nanti biasa lagi. Ya, adalah orang-orang yang ketika dia menjalankan satu masih dikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain, man akhir kalam la ilaha illallah, karena siapa yang akhir ucapannya ucapan la ilaha illallah, maka mereka adalah orang yang masuk surga. Namun enggak semudah yang kita bayangkan, enggak semudah kita bayangkan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah nazar menjelaskan ilmu itu banyak sekali godaan yang sudah sebenarnya menjadi. Bahkan mereka si penggoda ini akan melepaskan iman kita dari dada kita, dari
Bagaimana orang ini meninggalkan keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hanifah, beliau berkata waktu yang paling banyak merampas iman, bahasanya merampas iman kita. Dari seorang hamba ada waktu nazar, waktu yang melepas roh dari tubuh kita. Maka semoga Allah menjaga kita dan kita semua dari merampas iman. Kenapa demikian? Kalau beberapa lagi kalau kita mengatakan bisa kalau kita maaf ya, kita semua sudah menjelaskan jelas semuanya. Kita meyakini jangan kita beryakin bahwa kita berarti selamanya kita ada kemana-mana. Di dalam kita ini katakan bahwa syaitan sementara Allah mengenal kepadanya akan datang pada orang dan kondisi seperti mau itu, dia itu sekitar kepalanya, bikin sekitar kepala seorang hamba yang saat nazar saat bermimpi. Lalu berkata syaitan itu tinggalkanlah agama Islam dan katakan bahwa Tuhan ada dua sehingga kamu bisa selamat dari kesesatan ini. Karena saking sengsaranya kita, saking sakitnya kita pada saat maut itu, ternyata ada bisikan-bisikan yang akan merampas perebut iman kita yang ada. Maka dari itu, kita harus punya keyakinan, punya apa? Kekuatan permohonan kita, tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa memperkenalkan iman kita. Maka ketika perkara itu sebenarnya lupa, artinya ada syaitan yang sudah sebenarnya itu pada kita, kekhawatiran yang berat dan ketakutan yang berat yang besar, maka siapkanlah dirimu dengan menangis tentang menghadapi syaitan maut itu, baru merendahkan diri kepada Allah, menghidupkan malam dengan terbanyak bersujud kepada Allah, sehingga kamu bisa selamat dari siksa Allah yang Maha. Jadi mumpung kita masih hidup dan ini insya Allah pasti akan ada kepada kita, maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk selalu kita pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menghadapi sakaratul maut ini, dan agar kita terlepas iman kita karena godaan-godaan syaitan yang itu dan iblis atau apa. Maka bagi ini sekalian, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita sujud dan selalu amal Rasulullah SAW apa yang diucapkan, doanya apa? Ada 3 doa yang harus kita istimewakan untuk selalu supaya kita selamat keluar dari dunia ini dan husnul khotimah. Yang pertama adalah ketika sujud itu, tapi ini maaf ya, tidak boleh dibaca di bahasa Indonesia. Masuk syarat. Kalau bahasa Indonesia nanti selalu dibaca. Kalau salah bahasa Indonesia nanti bahasa Arab. Yang dimohon adalah Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Yang pertama, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya as'aluka, saya meminta kepada Engkau ya Allah husnul khatimah. Ya, apa? Bentuk kebaikan. Ya, husnul kebaikan. Mati dan benar kebahagiaan baik. Salah satunya kekhawatiran kita tidak ada menghadap Allah, campur kita oleh pemerintah Israel, dicampur kita dan keadaan Rasulullah. Dia pertama, kita harus setiap baru mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ketika dicampur kita dalam keadaan Rasulullah. Dan yang kedua, Allahumma zidni tawbatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berikanlah kepada kami sujud bersih kepada kami taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya qabla al-maut, sebelum kita jatuh kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus memohon kepada Allah untuk taubat sebelum kematian.
sambil qalbi ala diri. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati kami ala diri, kepada agama Engkau. Ditambah lagi sambil ala diri wa ta'ala boleh. Tapi tetaplah hati kami dalam agama Engkau, ya Allah, dan taat kepada Engkau. Ini semua. Bapak Ibu yang nah, ini biasa lagi. Ketika kita berjumpa ayat, ya, dalam kitab ini, bahwa keadaan yang paling menyesalkan, keadaan yang paling menyesalkan calon mayit adalah keadaan yang haus yang sangat dahsyat dan terbakarnya hati. Maka waktu itulah syaitan akan berusaha mendapatkan kesempatan untuk melepas iman kita, iman seorang muslim, karena berada rasa haus pada waktu itu. Baik sekali, masa saya mana di bulan saya menjadi lima jadi salah satu kesesatan kita ketika syaitan maut itu adalah rasa haus dan sangat benar. Karena Bapak Ibu benar, ketika orang meninggal banyak mereka suka moral, suka moral. Itu saat bisa menjelaskan semua. Suatu ketika saya pernah waktu di Serpong itu tenaga teman kita dalam kita pas main ada acara saat itu saya panggil dan saya kok gini apa kalau mau kalau saya kalau itu dunia sudah selesai sebenarnya itu mau ada bagus sekali. Maka banyak orang yang ketika dia saya ketika mengalami itu orang-orang yang kecelakaan itu biasanya ketika dia dalam keadaan terjadi sakit mobil dan sebagainya mereka pasti akan mengalami tapi begitu dikasih minum air dia langsung meninggal. Banyak ketika kecelakaan bisa jalan air begitu. Memang ada tempat yang agak berada di jembatan itu suka orang yang masuk kota Ponorogo itu suka jalan berbagi itu. Itu saja orang yang masuk kota berbagi itu jalan seorang jalan kedua. Kalau dia ambil kiri dia pasti belum selesai jembatan kalau berjalan kanan dia ambil saja. Pada jalan satu. Saya itu suka menjadi biasa nah, kembali berada ini pasti dirasa seperti ini kalau saya rasakan karena ini adalah yang akan berkenaan kepada ulama kita dan dia biasanya dia berkasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi terbuka semua ma'rifat Allah sudah terbuka segala yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena rasa-rasa amal yang sangat dalam itu syaitan akan datang di sekitar kepala kita bersama dengan wadah air yang berisi air tawar. Dia akan menjelaskan wadah tersebut kepadanya lalu orang itu berkata berikanlah aku air, berikanlah aku air, berikanlah aku air. Jadi setelah kita menjelaskan seperti itu syaitan itu memamerkan ini goyang-goyang air itu kayak kita pas di masjid masalah dalam kita dibandingkan ada sama sebagai ini apalagi
Setan adalah seekor kita bersama dengan orang di sihir. Dia akan memberikan orang tersebut kepadanya. Allah akan berkata, berikan aku air. Dia tidak mengerti, dia tidak mengerti bahwa dia orang yang membawa air itu adalah setan. Lalu setan pun berkata kepadanya, katakanlah ya Tuhan yang menciptakan alam, sehingga aku akan membawa air. Jika dia termasuk orang yang betul, maka dia tidak akan menjawabnya. Kemudian setan akan datang ke tempatnya. Jika dia bertanya, maka setan akan datang melalui telapak kaki kita. Jadi apa saya dapat? Dia turun bawah, datang ke dekat kedua telapak kaki kita dan bergerakkan wadah itu pada orang yang mau tinggal itu. Lalu orang itu berkata, berikan aku air. Lalu setan berkata, katakan aku telah mendustakan Rasulullah, sehingga aku akan memberimu air. Dan setan mengajari, katakan aku telah mendustakan Rasulullah, sehingga aku memberimu air. Maka pada siapa yang dapat bercelaka, maka dia akan menjaga kata itu, karena dia tidak akan pada rasa hausnya. Lalu dia akan keluar dari dunia dalam keadaan kafir. Semoga Allah menyertai semua. Dan pada siapa yang dapat berkenan, maka dia akan menjawab kata syaitan tadi dan berpikir tentang apa yang ada di depannya. Seperti mana? Disyahkan oleh seorang ulama Abu Zakaria Al-Zabir sebagai kisah bahwa sesungguhnya Abu Zakaria Al-Zabir ketika orang datang ketika datang waktu wafat pada beliau, pada Abu Zakaria Al-Zabir itu datang teman-teman beliau sedangkan beliau dalam keadaan seperti mau. Teman Abu Zakaria Al-Zabir pun menanti beliau dengan membaca kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya dari dia, wahai Abu Zakaria, bacalah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Lalu dia memanikan Abu Zakaria. Berarti sama. Teman beliau pun menanti untuk kedua kalinya. Lalu beliau pun berpaling darinya. Satu kali berpaling, dua kali berpaling, dan teman beliau pun menanti untuk ketiga kalinya. Lalu beliau berkata, aku tidak akan mengucapkan itu. Lalu beliau pun tak sadarkan diri di depan beliau. Ketika Abu Zakaria sadarkan diri setelah sesaat dan memenuhi keringanan sedikit, rasa nyaman yang semuanya sebenarnya ketika rasa kerenang itu dia sedikitnya itu selalu dia sadar. Ketika dia sedikit rasa nyaman, maka dia pun membuka dua matanya lalu berkata kepada mereka, apakah kalian berkata sesuatu kepadaku? Maka teman-temannya berkata, mereka menjawab, ya, kami menanti kepadamu syahadat sebanyak 3 kali, namun kamu berpaling 2 kali dan mengatakan pada syahadat ketika aku tidak akan mengatakan itu. Kata Abu Zakaria Al-Zabir. Lalu Abu Zakaria Al-Zabir berkata, ternyata iblis telah datang kepada aku dan membawa sebuah wadah berisi air bersamanya. Dia berdiri sebelah kananku dan memberatkan wadah itu. Lalu dia berkata kepadaku, apakah kamu membutuhkan air? Aku menjawab, iya. Iblis berkata, katakanlah bahwa Isa adalah putra Allah. Lalu aku berpaling darinya. Dia berpaling pertama kali ketika dikatakan oleh saudaranya, dia berpaling dari ucapan ini, menghindari ucapan iblis tadi. Lalu Abu Zakaria Al-Zabir berkata, iblis telah datang kepadaku dan membawa sebuah wadah berisi air bersamanya. Ya, tadi sudah kiri. Dia berdiri sebelah kananku dan memberatkan wadah itu. Lalu dia berkata kepadaku, apakah kamu membutuhkan air? Aku menjawab, ya. Iblis pun berkata, katakan bahwa Isa adalah putra Allah. Lalu saya ulang. Katakan bahwa Isa adalah putra Allah. Lalu aku berpaling darinya, kemudian dia berkata kepadaku dari arah kakiku, dari kanan atas ke
bumi dan berpaling ke kiri, maka sesungguhnya menolak kepada iblis bukan kepada kalian yang berarti tadi, tetapi dia menolak karena iblis mengatakan bahwa apa? Tidak ada Tuhan selain Allah atau Isa, percaya bahwa Isa adalah Tuhan Allah. Tapi yang sebenarnya menolak itu bukan kepada kalian, bicara kepada sahabatnya. Aku bersaksi bahwa dia adalah Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulullah Allah. Ini semakin membuka seperti mana yang terlepas menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Allah. Maka bagaimana orang yang tidak dengan misi namanya sih sesuatu yang tidak ada yang jelas sesuatu lalu biasa menggunakan apa yang kita cari ada nanti sangat sebenarnya ketika waktu nazar bersama termau itu iblis itu menyerupai orang kita dari kanan menyerupai ibu kita dari kiri menyerupai ayah kita. Dan dia mengucapkan kalimat-kalimatnya sekiranya itu memang mengajak bersuara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia kan yang menginginkan itu. Nah, ucapkan biar Tuhan selain Isa semua. Ayat mengatakan, katakanlah putusan terakhir itu bukan bagaimana perasaan itu? Makanya apa yang bisa sampaikan supaya kita ada nanti suatu saat kita akan sudah tahu bahwa sesuatu yang dikatakan di sekitar kita ketika menghadapi semua itu yang mengaitkan dengan ajaran agama Allah, agama Islam itu sungguh iblis Allah. Itu adalah iblis, itu adalah syaitan, dan kita harus mampu melawannya. Jangan sampai kita keluar tidak membawa iman kepada Allah. Jangan sampai kita mati tidak membawa iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat disampaikan. Maka dari itu Rasulullah mengatakan begini. Rasul siapa yang paling baik yang paling adalah orang yang paling utama. Rasul siapa orang yang paling utama itu? Orang utama adalah orang yang banyak kematian. Orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak kematian, dan orang yang orang banyak kematian dan mempersiapkan sedemikian rupa kematiannya dengan hal yang suatu yang baik untuk bangsa itu orang yang cerdas. Pada itu sebagian saya tidak memang secara umum masuk kami secara umum kadang kita ketika ibadah itu jadi kita sholat jamaah atau kita sholat tadi sudah ya persoalannya adalah dan sudah perasaan ketika kita sholat ada puasa ketika sudah kita sedekah kita beramal kayaknya sudah aman itu seperti ibadah. Apakah sudah ibadah kita memang murni karena Allah? Apakah masih tercampur dengan yang lain? Saya yakin masih setiap rasanya tercampur dengan yang lain. Tercampur dengan yang lain. Suria, semuanya, semuanya yang lain. Gak ada yang harus itu. Terus sebagainya. Jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Karena setiap saat kita sudah sempurna sholat kita, sudah berbeda-beda. Perbanyaklah kita, hati kita selalu belajar untuk selalu berdiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa dengan puji sembah dengan banyak tidak hanya tiga kali dari itu. Puji kita dari dengan subuh doang dengan 15 sekali dengan apa biasanya ya biasanya ada setiap saat setiap waktu yang kita dulu dengan banyak kita sholat
kalimat itu harus benar-benar apa ya, ditanamkan dalam dada kita, dibeku-bekukan dalam dada kita. Apa itu bahasanya? Pokoknya terus apa ditanamkan dalam dada kita kalimat itu. Ya, jangan kita hanya bermaaf dari itu harus menjawab dalam belajar. Banyak orang yang pandai beragama tapi kadang-kadang hatinya masih lalai. Ini masalah di dalam Allah itu lebih sekali kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa Taala. Orang tidak pandai tapi pintar, pandai apa menyampaikan tapi ini belum selamat. Pokoknya seperti itu. Kita bisa menjauhinya kita menjadi orang yang pandai di ibadah, maka kita juga batin kita sudah banyak juga bilang dikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jangan salah kadang ketika semuanya perlu ya banyak kita yang sholat ngaji ngaji kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jangan salah kalimat Allah kalimat Allah ini akan juga. Jadi dengan dikir Allah Allah Subhanahu wa Taala semuanya. Jadi ketika dikir itu juga masuk dalam Al-Quran. Artinya semuanya Allah Subhanahu dalam Al-Quran semua ada. Maksud dasarnya itu dan apa baca beberapa hati saya bersoal bersepaki atau mati subuh dulu juga kalau kita sedang tidur wasiatnya Rasulullah kepada Aisyah salah satunya adalah ketika kamu jangan mau tidur sebelum kamu berdoa. Apa maksudnya? Dibacalah buku Al-Baqarah bersama dengan para imam yang atur. Kedua, jangan kau tidur sebelum kau mendapat ridho oleh mendapat ridho dari para nabi. Maksudnya apa? Sebelum baca salawat kepada Rasulullah kita. Jangan engkau tidur sebelum engkau bermohon ampun kepada umat manusia, kepada seluruh kaum muslimin. Mohon ampun kepada muslimin. Kita sudah beristighfar kepada Allah, beristighfar kepada Allah SWT di waktu ini jangan iman dan masuk walaupun muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, astagfirullahaladzim, mukminin dan muslimat. Dan terakhir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang juga pahalanya juga banyak dari itu berkata subhanallah wa la ilaha illallah. Itu Rasulullah saja yang berkata kalimat itu ternyata kalimat itu sebelum Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah kepada para nabi. Subhanallah diajarkan kepada Nabi Adam AS. Ujian alhamdulillah kepada nabi berikutnya. Allah Akbar kepada nabi berikutnya. Dan ada Allah berbeda. Itu cuma maka zikir subhanallah wa sempurna ketika Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya tidak Rasulullah itu benar-benar semuanya benar saja sebagai imam beliau dan syafaat beliau. Dimudahkan oleh Rasulullah SAW sama kita. Cuma kadang-kadang kita karena dia menyebutnya, jadi tidak tahu namanya sendiri tanpa yang banyak tidak tahu sebenarnya membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Waktu pada yang bisa dengan bicara bahasa dan bahasa yang bisa itu akan memberikan kebangkitan di akhirat. Memberikan kebangkitan sakiran dan kebangkitan bagi pada ini rahmat dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu yang ada. Seperti nanti ini bisa bahwa sakiran itu bisa kami bagi rahmat berarti dari yang diucapkan beberapa timbang kita dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sekalian itu saja berarti kesempatan nanti kedepannya insyaallah saya karena faknya saya termasuk sering bertemu dengan masa kematian jadi insyaallah itu akan saya bahas saya akan bahas dari kita juga
yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhkan dari bala bencana seperti satu doanya. Seperti saya katakan satu doa ini, Bapak ini saya karena saya baca satu. Kenapa? Allah bersalina wa bersalina afatina wa kasra wa inna ya Allah salina wa bersalina inna afatina wa kasra. Selamatkan kami dari bahaya afat itu termasuk bahaya dunia dan akhirat. Ya, afat musibah termasuk tidak musibah dan afat itu musibah dunia, musibah dunia bukan musibah banyak yang kebakaran sebagainya. Tapi kalau musibah akhirat bisa jadi kita tidak bisa sebut fitnah akhirat, fitnah iman dan fitnah keduanya. Ya, fitnah keduanya. Fitnah dunia, fitnah akhirat